Halo teman-teman semua, selamat datang dan jumpa lagi bareng kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, di kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Kimei Seikatsu episode ke-8. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya, and so let's go. Episode dimulai dengan diperlihatkan Ibu Saki yakni Akiko yang baru saja pulang dari tempat kerjanya. Dan saat di tengah perjalanan, di sini ia teringat dengan Saki kecil yang waktu itu sering mengajaknya pergi ke kolam renang di saat cuaca yang sedang panas-panasnya. Lalu setibanya Akiko di rumah, rupanya di sana hanya ada Yuta yang saat ini sedang mencuci piring. Dan berhubung Saki saat ini sedang berada di luar, di sini Yuta mencoba bertanya kepada Akiko, apakah Saki nantinya akan merasa marah jika dirinya mengajak Saki pergi ke suatu tempat. Akiko yang mendengarnya pun lantas mencoba menggoda Yuta, apakah Yuta ingin mengajak Saki pergi berkencan. Seketika itu Yuta pun spontan membantahnya bahwa dirinya tidak akan mungkin mengajak Saki berkencan karena Saki saat ini adalah adik dari Yuta. Dan alasan Yuta ingin mengajak Saki pergi keluar karena kini Yuta merasa khawatir kepada Saki yang akhir-akhir ini seringkali melakukan hal yang berlebihan seperti belajar maupun bekerja. Yang mana di sini Yuta memiliki inisiatif untuk membujuk Saki istirahat sejenak dengan berlibur. Akiko yang mendengarnya pun di sini paham dengan maksud Yuta, yang mana karena dirinya sering ada jam kerja sehingga membuat Saki juga enggan untuk mengajak Akiko pergi jalan-jalan. Lantas karena Akiko sendiri juga tahu bahwa Saki akhir-akhir ini seringkali memaksakan diri sehingga ia meminta bantuan kepada Yuta untuk bisa membujuk Saki istirahat sejenak. Namun jika nantinya Yuta tidak berhasil dan bahkan nanti Saki sampai membenci Yuta, ia akan memberikan rahasia yang bisa membuat Saki merasa senang lagi. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Saki yang sudah berada di rumah, di sini Yuta mencoba bertanya kepada Saki tentang rencana liburan Saki ke kolam renang. Namun saat Yuta baru membahas tentang kolam renang, di sini Saki lantas mengatakan bahwa dirinya tidak akan ikut pergi ke kolam renang. Lalu ketika Yuta mengatakan bahwa Yuta berencana ikut pergi, seketika wajah Saki pun terlihat terkejut dengan yang baru saja dikatakan oleh Yuta. Ditambah lagi ketika Yuta meminta nomor WA Maya dari Saki dengan alasan agar Yuta bisa menghubungi tentang rencana liburan ke kolam renang. Seketika dengan judes, Saki menolak memberi nomor WA dari Maya dengan alasan tidak sopan memberi nomor orang lain tanpa diberi izin terlebih dulu dari orangnya. Namun alasan sebenarnya Saki tidak mau memberi nomor WA dari Maya karena dirinya merasa cukup cemburu jika Yuta saling chattingan dengan gadis lain. Dan pada akhirnya di sini Yuta belum bisa mengajak Saki berlibur dengan alasan Saki saat ini sedang tidak ada waktu. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta berada di tempat kursus, di sini ia bertemu dengan seorang gadis yang membantu mengambilkan penanda buku milik Yuta yang terjatuh. Dan ternyata gadis itu merupakan salah satu langganan yang sering datang ke tempat kerja dari Yuta. Namun di sini Yuta tidak mengatakan kepada gadis itu bahwa sebenarnya ia bekerja paruh waktu di sana. Lalu sepulang kursus, di sini Yuta pun pulang bersama Shiori yang baru saja berhadapan dengan dosennya di sebuah kedai. Yang mana di sini Shiori merasa malu dengan Yuta karena tadi Yuta sempat melihat sisi lemahnya ketika Shiori kalah debat dengan dosen pengajarnya. Namun di sini akhirnya mood dari Shiori pun bisa kembali bangkit dengan dirinya yang saat ini bisa menggoda Yuta lagi. Lalu saat di tengah perjalanan tiba-tiba mereka bertemu dengan Saki yang saat ini hendak pergi ke tempat kerja. Dan di sini Saki hanya bisa terlihat senyum di hadapan mereka berdua. Padahal sebenarnya Saki di sini merasa agak cemburu ketika melihat kakaknya yang sedang pergi jalan bersama Shiori. Dan rasa cemburu tersebut juga masih berlanjut ketika di tempat kerja, yang mana di sini seolah Saki terlihat menjauh ketika Yuta yang mencoba mendekati Saki. Dan bahkan ketika saat pulang, di sini Saki memilih pulang sendiri daripada dirinya pulang bersama dengan Yuta. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Saki telah pulang, di sini Yuta pun menawarkan kepada Saki untuk dibuatkan sebuah es kopi. Seketika Saki pun merasa agak terkejut
mengapa di sini Yuta ingin membuatkannya minuman yang biasanya dirinya lah yang membuatkan minuman untuk Yuta. Lalu setelahnya di sini Saki dibuat agak kesal dengan Yuta yang lagi-lagi mencoba bertanya tentang apakah Saki ingin ikut ke kolam renang. Namun yang membuat Saki makin merasa kesal karena di sini Yuta mencoba menanyakan kepada Saki apakah Saki sudah meminta izin kepada Maya agar Yuta bisa memiliki nomor WA dari Maya. Seketika itu di sini Yuta pun sadar bahwa sepertinya Saki terlihat agak kesal kepada dirinya, sehingga di sini Yuta pun mengatakan kepada Saki bahwa sebenarnya ia tidak butuh dengan nomor WA dari Maya. Yang mana alasan Yuta meminta nomor WA dari Maya agar Maya bisa membantunya membujuk Saki supaya Saki bisa mau ikut ke kolam renang. Selain itu, di sini Yuta juga menjelaskan tentang alasan Yuta yang ingin ikut pergi ke kolam renang karena ia mengira dengan dirinya yang ikut pergi, maka nantinya Saki juga ingin ikut pergi bersamanya ke kolam renang. Dan alasan Yuta ingin sekali Saki ikut pergi ke kolam renang karena Yuta merasa khawatir dengan kondisi dari Saki, sehingga ia ingin Saki istirahat sejenak dengan liburan ke kolam renang. Lalu setelahnya di sini Saki memberikan nomor WA Maya kepada Yuta dan Saki pun langsung pergi menuju ke kamarnya. Dan ternyata alasan Saki tidak ingin ikut pergi bukan hanya karena Saki sedang sibuk, melainkan di sini Saki ingin ikutan Yuta yang sebelumnya memutuskan untuk tidak ikut pergi ke kolam renang. Namun setelah Yuta mengatakan bahwa ia ingin ikut pergi, di sini Saki pun merasa sangat terkejut dengan jawaban tiba-tiba dari Yuta. Ditambah lagi ketika Yuta meminta nomor WA dari Maya, seketika suasana hati Saki pun jadi tak karuan karena dirinya merasa agak cemburu jika Yuta sedang bersama Maya. Selain itu, karena tadi ia melihat Yuta yang sedang jalan bersama Shiori, sehingga membuat hati Saki yang awalnya sudah tak karuan, kini malah membuat emosi dari Saki pun jadi tak terkontrol. Hari esok pun tiba, di saat Yuta yang sedang berada di ruang makan. Tak lama setelahnya Saki pun datang ke sana karena dirinya baru saja bangun tidur dan melihat Saki yang masih mengantuk. Di sini Yuta pun merasa agak terkejut karena ternyata Saki baru tidur ketika jam 6 pagi tadi. Lalu ketika Saki melihat jam sekarang, di sini Saki pun merasa sangat terkejut karena saat ini sudah masuk jam 10 siang. Yang mana di sini Saki merasa agak gelisah sebab dirinya belum menyiapkan sarapan untuk ayahnya dan juga Yuta. Lantas di sini Yuta pun mencoba menenangkan Saki bahwa ayahnya tadi pagi sudah sarapan roti bakar. Lalu untuk sarapan mereka berdua, di sini Yuta meminta Saki untuk duduk manis saja karena untuk sarapan di sini Yuta sendiri yang akan mengurusnya. Dan di sini awalnya Saki mencoba menolaknya karena sejak awal tugas memasak merupakan tugas dari Saki. Namun seketika Yuta tetap memaksa Saki untuk tetap duduk dengan alasan Yuta tidak ingin menikmati masakan Saki ketika Saki yang saat ini sedang merasa kelelahan. Saki yang mendengarnya pun akhirnya menuruti Yuta dan kini dirinya tinggal menunggu Yuta selesai membuatkan sarapan. Lalu setelah selesai, di sini Saki pun dibuat agak terkejut karena di sini Yuta membuatkan sarapan kesukaannya, yakni sebuah roti bakar dengan daging sapi dan juga segelas susu putih yang masih hangat. Dan ternyata sebenarnya menu sarapan ini merupakan saran dari Akiko yang bisa Yuta gunakan ketika suasana hati Saki sedang buruk. Dan benar saja setelah menikmati menu sarapan buatan Yuta, di sini Saki tiba-tiba mengatakan kepada Yuta bahwa dirinya jadi ikut untuk berlibur ke kolam renang. Dan ternyata selain karena Yuta telah menyiapkan menu sarapan kesukaan Saki, rupanya alasan sepanjang malam Saki tidak bisa tidur karena Saki masih memikirkan tawaran dari Maya yang mengajaknya pergi ke kolam renang. Yuta yang tahu pun di sini tentu merasa sangat senang karena akhirnya di sini Saki mau ikut bersamanya pergi ke kolam renang. Namun yang jadi masalah karena pada hari itu mereka sedang ada jam kerja sehingga mereka tidak bisa pergi berlibur ke kolam renang. Lalu di sini Yuta pun mengatakan bahwa untuk masalah jam kerja nantinya bisa dinego dengan bosnya dengan meminta menukar jadwal kerja dari pegawai yang lain. Saki yang mendengarnya pun di sini bisa merasa tenang karena mereka berdua bisa pergi dengan aman. Beberapa saat pun berlalu. Di saat Yuta dan Saki berangkat pergi bekerja, di sini Yuta dibuat agak terkejut dengan pernyataan Saki yang mengatakan bahwa dirinya dan juga Shiori terlihat cukup pantas jika menjadi sepasang kekasih.
Yuta yang tahu pun lantas mencoba mengelaknya bahwa dirinya tidak akan pernah berpacaran dengan Shiori. Saki yang mendengarnya pun sepertinya merasa agak tenang karena Yuta dan Shiori tidak memiliki hubungan yang spesial. Dan di saat mereka berdua hendak menyeberang jalan, seketika itu Yuta pun baru sadar mengapa dirinya saat ini membawa sepeda jika dirinya ingin berangkat kerja dengan jalan kaki bersama Saki. Saki yang juga baru sadar pun sepertinya seolah berharap jika suatu nanti dirinya akan dibonceng Yuta pergi jalan-jalan. Oke, untuk pembahasan anime Gimai Seikatsu episode ke-8 cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai. Dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.